Shalom, apa kabar? Selamat pagi semua. Selamat datang ke Kebaktian IPK sekali lagi untuk minggu ini. Terima kasih kerana telah memilih untuk bersama dengan IPK sekali lagi, bersama-sama dengan kami memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini. Amin. Jadi kepada yang pertama kali bersama dengan IPK untuk minggu ini, saya undang semua tetamu kita supaya scan QR code yang seperti Anda lihat pada skrin sekarang. Masukkan maklumat-maklumat, nama, nombor telefon supaya kami boleh hubungi kalian selepas kebaktian ini. Kami amat bersyukur, kami amat berterima kasih kerana kalian memilih untuk bersama dengan IPK untuk minggu ini. Jadi sebelum kita mulakan kebaktian kita pada pagi ini, mari saya pimpin kita di dalam doa kesyukuran kita kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa kami dalam surga, bersyukur Tuhan untuk hari ini, hari yang istimewa dan luar biasa yang Tuhan jadikan bagi kami, untuk kami bersukacita, bersorak-sorai atas kasih-Mu Tuhan, kemenangan yang Kau telah berikan pada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati semua pelayanan pada minggu ini Tuhan. Semua yang telah melayani Tuhan, Kau terus Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kami, setiap kami Tuhan, baik kami yang berada di PK dan juga semua tetamu kami yang bersama dengan kami setiap minggu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami ini, ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Alright, jadi minggu ini ada sedikit kelainan daripada minggu yang lain kerana kita akan menyaksikan pengumuman-pengumuman penting terlebih dahulu pada minggu ini sebelum saya serahkan waktu dan tempat ini pada Brother Gideon yang akan memimpin kita dalam puji dan sembah sebentar lagi. Jadi pengumuman yang pertama adalah ada satu acara istimewa khusus kepada para ibu di IPK, yaitu acara gabungan bersama dengan IPCC Indo di Penang Summit dan juga IPK Kuching. Jadi acara ini adalah acara istimewa khusus untuk ibu-ibu yang berada di IPK, ya. Jadi acara itu adalah pada malam ini, yaitu jam 8 malam di Zoom. Boleh lihat Zoom ID dan password yang tertera di skrin. Dan kita ada seorang pembicara yang sangat istimewa, yaitu Ibu Jana Kelly dari Amerika Serikat. Tetapi beliau sangat fasih dalam berbahasa Indonesia. Jadi tidak perlu risau kerana bahasa yang akan digunakan dalam acara ini adalah dalam bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, ya. Jadi topik yang akan disampaikan oleh Ibu Jena, ya, adalah bagaimana menghadapi ketidakpastian dengan kepastian yang ada di dalam Tuhan. Wow, luar biasa, sungguh luar biasa topik ini. Jadi untuk semua ibu-ibu di IPK, jangan lepaskan peluang ini. Mari kita terus bersama-sama, kita bergabung dengan kawan-kawan kita di Penang. Jadi kita tune ke Zoom pada malam ini untuk kita menyertai acara ini. Dan khusus untuk Excel Kit masih lagi berjalan seperti biasa malam ini, dan cikgu yang akan memimpin anak-anak kita pada malam ini adalah Cikgu Ned, ya. Jadi ibu bapa juga boleh persiapkan anak-anak kalian untuk menyertai Excel Kit pada malam ini pada jam 8.30 malam. Pengumuman yang seterusnya adalah Excel Connect Group atau CG kita masih akan berjalan seperti biasa pada hari Jumaat jam 8.30 malam. Jadi untuk semua anggota-anggota CG kita Puncak Borneo, Riveria dan EYC, pastikan join Zoom meeting yang akan diadakan pada hari Jumaat ini, ya. Jadi kalau ada kalian yang mau menyertai CG di IPK, boleh berhubung dengan pemimpin gereja supaya kami boleh mencari CG yang paling sesuai dengan Anda. Right? Jadi jangan lupa hari Jumaat ini jam 8.30 malam. Dan pengumuman yang terakhir dan yang istimewa pada minggu ini adalah kebaktian ulang tahun gereja IPCC yang ke-24, ya, bila yaitu pada tanggal 31 Oktober 2021, yaitu hari Ahad jam 8.30 pagi, ya. Jadi kita di IPK akan bersama-sama dengan kita punya kawan-kawan, ya, pemimpin-pemimpin
di Penang, dan kita akan join Zoom meeting pada jam 8.30 pagi pada 31 Oktober 2021 ya. Jadi ini adalah sempena kebaktian istimewa ulang tahun Gereja EPCC yang ke-24 dan juga Hari Keluarga EPCC untuk tahun ini ya. Jadi selepas ini mari kita lihat video promo yang mengandungi cabaran-cabaran yang masih boleh kita sertai, cabaran individu dan juga cabaran secara perkumpulan yaitu CG, dan kita hantar kepada email dan juga nomor WhatsApp yang tertera pada promo itu. Mari kita sama-sama saksikan promo Hari Keluarga dan juga kebaktian ulang tahun Gereja EPCC ke-24. Alright, jemaat IPK, mari kita sama-sama ikuti cabaran-cabaran yang sudah dianjurkan oleh Gereja EPCC. Boleh hantar video anda ke email dan juga nomor WhatsApp yang sudah diberikan. Okey, saya rasa kita semua sangat excited untuk memuji Tuhan pada pagi ini, dan kita ada anak Tuhan yang dari jauh tetapi tetap setia melayani kita di EPK, yaitu Brother Gideon. Jadi masa seterusnya saya serahkan kepada Brother Gideon yang akan memimpin kita dalam puji dan sembah. Saya silakan Brother Gideon dari Labuan. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Hai, shalom IPK, apa kabar? Oke, kirimkan salam daripada kami dari Labuan. Bersama saya pada pagi ini adalah Saudara John yang dari Gereja SMB Spring Garden, gereja yang kami melayani sekarang ini. Mari kita bangkit untuk puji Tuhan. Terima lagu Ku Diberikan Kuasa. Lalu tak
Ajakku berdiam dekat di hatimu. Bersamaku berbalik temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Inilah hidupku. Inilah hidupku. Hanyalah untukmu. Segenap hatiku yang berikan kebahagiaanmu. Dan nafasku menciptakan kasihmu. Ajakku berdiam dekat di hatimu. Ajakku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berbalik temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Semua katakan bukan bahagiamu.
menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku.
Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Brother Gideon karena sudah memimpin kita dengan luar biasa pada pagi ini. Terima kasih juga untuk teman yang sudah bersama dengan Brother Gideon melayani kita untuk pagi ini. Jadi pada pagi ini kita ingin memberi kepada Tuhan. Mari kita lihat screen bagaimana kita boleh memberi dan bagaimana kita boleh menyumbangkan uang persembahan kita, persepuluhan kita kepada gereja. Mari saat ini kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Bapa di surga untuk berkat Tuhan sepanjang di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada saat ini kami boleh memberi, dan berkati Tuhan setiap pemberian kami ini Tuhan. Biarlah pemberian kami ini boleh digunakan dengan luar biasa. Berikan hikmat kepada pemimpin gereja yang akan menguruskan uang ini Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin, haleluya, puji Tuhan. Minggu ini kita akan dilayani oleh gembala sidang kita, yaitu Senior Pastor EPCC, Pastor Sam dari Penang, yang akan memberkati kita semua dengan firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan yang sudah Allah bicara kepada Pastor Sam pasti memberkati setiap orang yang mendengar pada pagi ini. Dan mari kita silakan masa ini dan kita serahkan Pastor Sam yang akan melayani kita, yang akan mengungsikan firman Tuhan pada pagi ini. Silakan Pastor Sam. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Halo EPK, apa kabar semua? Puji Tuhan, kita dapat bertemu sekali lagi di dalam minggu yang ketiga setiap bulan. Dan syukur kepada Tuhan kerana kesempatan untuk membawa firman dan mendorong kita semua. Kerana masa-masa yang kita lalui, sungguh pun negara sedang melalui fasa 3, fasa 4 dan sebagainya. Tetapi saya percaya kita terus perlu encouragement, saudara. Okey, so saya ucapkan terima kasih kepada barisan penatua kita dan juga lead pastor kita, Pastor Joe dan family, dan juga kepada semua pemimpin lain, Pastor Harry, Sue, Pastor Hui Ping, Huston, dan juga semua pemimpin yang membantu menjayakan acara kita setiap minggu supaya jemaat diberkati. Saudara, mari kita berdoa dan kita akan masuk mendengar firman. Tuhan, berkati firman ini firman-Mu, ini jemaat-Mu. Bawalah koneksi yang baik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Okey saudara, saya mau membawa satu firman yang saya percaya sangat Tuhan taruh di hati saya khusus untuk mendorong jemaat dalam masa-masa yang mencabar seperti ini, saudara. So, tajuk firman yang saya ada di depan saya adalah satu tajuk yang boleh dikatakan sangat mencabar. Duduk di sini dan mati. Ya, ada question mark, bukan satu ungkapan yang negatif. Duduk di sini dan mati bila Tuhan membawa kita ke jalan mati. Saudara, apa yang kita buat pada waktu kita berdepan di jalan mati? Sebab itu saudaraku, di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat yang ke-3, di mana saudaraku ungkapan ini disebutkan. Mengapakah kita duduk-duduk di sini? Ya, mereka kata, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Kerana 4 orang kusta telah mencari satu jalan keluar, di mana pada suatu ketika seluruh bangsa itu berada di dalam jalan mati, saudara. Dan bagaimana saudaraku cerita ini akan menjadi dorongan buat kita semua. Dan ungkapan yang mereka pakai 4 orang kusta itu adalah, mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati? Why do you want to sit around here and die? Saudaraku, mengapa kita duduk-duduk di sini dan mau sampai mati? Saudaraku, jangan. Mungkin ada sesuatu keadaan, ada sesuatu situasi sulit di dalam hidup saudara, di mana saudara merasa seperti, I want to give up. Saya mau menyerah kalah, saya mau just want to give up, saudaraku. Mari saudara, ini adalah masa-masa untuk kita supaya jangan duduk-duduk di sini sampai mati. Firman yang saya pakai adalah dari 2 Raja-Raja pasal 6, 24 hingga 33, kemudian disambung dengan
2 Raja-Raja 7 ayat 1 hingga 7. Saya akan bacakan untuk saudara, saudara boleh ikut. 1 Raja-Raja saudaraku pasal yang ke-6 ayat 24 dulu. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tenteranya lalu maju mengepung Samaria. Ini latar belakangnya, ada satu siege, satu kepungan saudara, sehingga tentera Israel tersekat di dalam kota mereka. Okey, oleh tentera Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap tai merpati berharga 5 sikal perak. Satu lagi firman 26. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada Raja sambil berseru, "Tolong," dia katakan, "tolonglah ya Tuanku Raja," dia katakan, "tolonglah ya Tuanku Raja." Itu yang dikatakan. Ayat 27, jawabnya, "Jika Tuhan tidak menolong engkau," dia kata, Raja kata, "dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah? Atau hasil pemerasan anggur?" Karena everything is gone. Semua sudah hancur di dalam keadaan yang mencabar. Dan 28, kemudian bertanyalah Raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu, "Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini. Dan besok akan kita makan anakku laki-laki." Wow, sudah sampai ke tahap cannibalism saudara. Sudah sampai ke tahap manusia makan manusia. 29, jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Wow, isn't this? Wow, saudaraku, sangat mencabar. Sangat mencabar saudaraku. Jadi saudara, sampai ke ketika di mana manusia terpaksa makan manusia. It's terrible. It's the worst of the worst. Kerana kelaparan, famine is so bad, saudaraku. Nah saudara, raja pun sudah sampai ke satu titik di mana dia pun discouraged. Dan sedih sekali ini ungkapan ataupun kata-kata raja. Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia, berkatalah raja kepadanya, "Sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi?" Saya berdoa dan saya selalu berdoa saudara dan berharap bahawa tak ada jemaat kita yang akan berpikiran begini. Tak ada jemaat yang akan cakap, "This pandemic ini adalah akibat dan malapetaka daripada Tuhan." Mengapa kita harus berharap kepada Tuhan? Saya percaya this pandemic is not given by God. Tuhan tidak hantar saudaraku malapetaka macam ini. Nah saudara, kebanyakan kali kita tahu ada 3 sumber masalah kita. 3 sources of our trouble. 1, kebodohan kita saudara. Orang bodoh boleh menyebabkan dia sengsara sendiri. Kan kedua, orang lain punya kesilapan, orang lain punya kebodohan, orang lain punya ketamakan menyebabkan kita sengsara. Ketiga saudaraku, adalah karena kita ada iblis, musuh kita, yang mau menghancurkan, membunuh, merampok kita. Tetapi Yohanes 10:10 Yesus berkata, "Aku datang untuk memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan." Haleluya, puji Tuhan saudara. Nah sekarang kita sambung saudaraku, apa ceritanya? Dari 1 Raja-Raja 7 ayat 1. Lalu berkatalah Elisa kepada Elisa, "Dengarlah firman Tuhan." Ada nabi Tuhan di situ. "Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria." Sekarang harga keldai, kepala keldai yang tak boleh mereka makan karena itu adalah binatang najis, unclean animal, 80 sikal. Satu hari orang kerja gaji 1 sikal. Cuba bayangkan berapa banyak harga, dan kelaparan itu telah menyebabkan masalah. Tapi nubuatan Elisa adalah tomorrow semua akan dipulihkan. Ayat kedua, tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab, saudaraku belum lagi ya, masih lagi ayat 2. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, "Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi?" Jawab abdi Allah,
Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Itulah yang murka abdi Allah itu terhadap orang yang tidak percaya dalam cerita itu. Ayat ketiga, 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? At least 4 orang kusta itu, saudaraku, ada iman. Kenapa, saudara? Mereka, Alkitab berkata, berada di depan pintu gerbang. Kenapa? Mereka pesakit kusta tak boleh tinggal dalam kota Israel, Samaria. Mereka tak boleh masuk ke kota ataupun tempat kemah orang Samaria. Dua-dua tempat mereka tidak boleh masuk, kerana di sana mereka akan dibunuh. Masuk Samaria diusir kerana kusta. Jadi mereka di pintu gerbang di tengah-tengah. Dan disitulah mereka bangkit dan berkata, mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati? Dan mereka tidak mau mati. Ayat 4. Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentera Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Nah, saudaraku, ini yang kita katakan, nothing to lose. Alright, nothing to lose. Lalu pada waktu senja, semua sebut senja. Senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Wow! Mana pergi semua tentera Aram yang mengepung kota Samaria itu? Ayat 6. Sebab Tuhan telah membuat tentera Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentera yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het, Hittites, dan raja-raja orang Misraim, Egyptian, orang Mesir, melawan kita supaya mereka menyerang kita. Jadi mereka pun, saudaraku, lari meninggalkan semua makanan, emas, perak, berlian, kalau ada berlian lah, semua yang ada di sana mereka tinggalkan dan mereka lari. Latar belakang cerita, saudaraku, begini. Apakah latar belakang ceritanya? Nomor 1, saudaraku, ini adalah bangsa yang sangat terdesak. A desperate nation, I think, in many ways. Banyak bangsa di dunia hari ini adalah bangsa yang terdesak. We are all desperate. Kita dengar berita di Australia, saudaraku. Kita dengar berita di India, di Brazil. Saudaraku, kita dengar berita di Amerika. Kita dengar berita di Jepun, saudaraku. Semua negara kaya besar pun, saudaraku, mengalami masa yang sangat desperate. A desperate moment, saudaraku. Kenapakah mereka sangat desperate? Kepala keldai 80 shikal perak. Satu hari kerja 1 shikal. So imagine inflation. Saudaraku, inflasi adalah apabila mata wang yang mampu, saudaraku, membeli sesuatu barang dengan harga yang biasa, sekarang tidak boleh lagi membeli dengan harga yang biasa. Kenapa? Karena, saudaraku, keruntuhan, the purchasing power, keruntuhan kemampuan membeli itu. Nah, itu sebabnya kita kenali sebagai inflation. Saudaraku, kita lihat yang kedua, saudara, tai merpati. Mereka tak makan tai merpati. Dikatakan digunakan sebagai bahan api untuk membakar di dalam dapur-dapur mereka seperti arang, saudaraku. Kemudian, saudaraku, manusia memakan manusia. Nah, saudaraku, this is terrible, saudaraku. Ini sangat mengerikan. Cannibalism sedang berlaku. Dan ini, saudaraku, ada kematian di kota. There's death in the city. There's death in the city. Saudara, kita melihat kan di Sarawak, recording quite high, saudara. Dan Pulau Pinang juga kematian sangat tinggi, saudaraku. Penggunaan ICU sangat tinggi. Seluruh Malaysia, Penang, ICU. Dan juga death pada satu ketika sangat tinggi. Dan saudaraku, sama seperti di dalam cerita ini, di dalam cerita negara kita dan banyak negara di dunia. There's death in the city, saudaraku. Ada kematian. Dan saudaraku, seperti yang saya katakan, bangsa ini adalah sebuah bangsa yang terdesak kerana ada kelaparan, saudaraku, inflasi, saudaraku. Dan lagi satu, nama raja tidak disebut sebagai tanda penolakan akan pemerintahannya. It's a picture of a rejection of his leadership, saudaraku. Nah, saudaraku, ada krisis kepimpinan dan otoritas raja
yang telah dicabar sekali, saudara. Malaysia, dalam 3 tahun kita sudah tukar 3 Perdana Menteri. Satu daripada sebab kenapa penukaran Perdana Menteri yang banyak, saudaraku, sebab utama 2 Perdana Menteri yang kita lihat baru ni adalah kerana COVID. Nah, kerana desakan, kerana tidak ada perubahan dalam keadaan COVID. Dan Perdana Menteri dulu mengalami banyak pressure, banyak tekanan. Nah, saudaraku, it's a leadership crisis. Nah, saudaraku, sama seperti itu kita juga, saudaraku, ada beberapa tempat di Malaysia di mana wakil rakyatnya meninggal, tidak boleh ada pilihan raya. Di Sarawak juga, saudaraku, tidak boleh ada pilihan raya sehingga emergency. Saudara, juga di negeri Melaka sekarang, mereka ada mengharapkan terjadinya pilihan raya. Jadi, saudaraku, ada banyak krisis. Ada banyak krisis kepimpinan yang sedang berlaku. Jadi sebuah bangsa yang terdesak. So it's a desperate nation. Like how we all are going through. Bagaimana kita juga sedang melalui. Saudara, ada satu hal selain daripada bangsa yang terdesak, kedua, mereka juga adalah sebuah, kita melihat dalam cerita ini, kepimpinan yang salah faham tentang kasih Tuhan. Kepimpinan yang salah faham tentang kasih Tuhan. Kita lihat dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 33, raja sendiri. Sungguh pun pada satu ketika raja sendiri berkata, macam mana saya boleh menolong kamu kalau bukan Tuhan yang menolong? Kan dalam 1 Raja-Raja 6 pasal 6. Dia berkata, kalau Tuhan sendiri tidak tolong, macam mana saya boleh tolong? At least dia ada pengharapan kepada Tuhan. Tetapi di dalam ayat yang ke-33, saudaraku, pengharapan dia sudah hilang. Dan dia berkata, this is from God. Dan dia bilang, tak guna berharap kepada Tuhan lagi. Oh saudara, kalau kamu dalam satu kondisi yang sangat buruk, orang tidak suka kamu, orang tidak panggil nama kamu, orang tidak, saudaraku, menghormati kamu, saudaraku, bos tidak beri promotion, saudaraku, jiran semua dapat blessing, orang lain semua dapat berkat, kamu seperti terabai. Jangan sekali-kali, saudaraku, mengatakan, mengapa aku berharap kepada Tuhan lagi. Jangan cakap seperti raja ini, saudara. Jangan cakap seperti raja ini. Saudara, di dalam Alkitab ada banyak kali kita melihat ada kebuluran ataupun kelaparan, ataupun, saudaraku, tulah, plagues, ataupun, saudaraku, penyakit yang mengancam umat Allah ataupun sesuatu bangsa yang tidak kenal Tuhan. Nah, saudaraku, itu tidak bererti, saudaraku, bahwa sekarang kita juga berdepan dengan satu penyakit. Itu tidak berarti semua penyakit itu yang kita lihat dan kita baca mesti datang daripada Tuhan. Kita mesti lihat setiap daripada kejadian di dalam Alkitab itu di dalam konteksnya. Sesuatu yang di luar konteks, saudaraku, akan menyebabkan, saudaraku, kita membuat tafsiran yang salah. Bahwa semua malapetaka, semua penyakit, semua tulah itu daripada Tuhan. Nah, saudara, kita mesti tahu bahwa Tuhan baik. Dia bukan originator, dia bukan pengasas sesuatu kejahatan itu. Tetapi dia membenarkan sesuatu yang dimulakan oleh sumber lain. Tapi Allah benarkan. Nah, saudaraku, seperti ini, mereka sudah berada di dalam jalan mati. Dead end. Saudaraku, sama seperti umat Israel, saudaraku, pada waktu mereka menyeberangi Laut Merah dalam Keluaran 14, mereka kata, Musa, kenapa kau bawa kami sini? Di Mesir tak ada kubur kah? Wah, inilah orang, saudaraku. Di Mesir tak ada kubur kah? Kenapa kau bawa kami kuburkan di laut ini? Dan saudaraku, cara mereka pikir sudah berubah. Sama seperti raja ini. Malapetaka ini mesti daripada raja. Mengapa aku mesti berharap kepada Tuhan? Bukan saja bangsa itu bangsa yang terdesak. Kedua, satu bangsa yang salah faham tentang kasih Tuhan. Saudaraku, Alkitab dalam Roma 8, saudaraku, berkata, tidak ada satu pun, ayat 37, 38, tidak ada satu pun yang dapat memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Tidak ada satu pun, termasuk maut juga, saudara. Tidak boleh memisahkan kita daripada kasih Tuhan. So, saudaraku, ingat, sungguh pun semua berubah dan semua terancam di sekeliling kita, saudaraku. Tetapi, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, itu tidak berarti kasih Tuhan juga terancam. It doesn't mean the love of God is also affected. Ya, saudara, ingat.
Nah, ada beberapa pelajaran yang saya mau bantu kita di dalam cerita ini. Kita sudah lihat latar belakang negara yang terdesak dan bangsa yang salah faham kasih Tuhan. That's the background. But apakah berita baik yang kita boleh bawa pulang? What's some of the takeaways that we can bring back, saudaraku, di dalam ini? Yang pertama, kondisi hidup hari ini, 4 orang kusta itu, tidak perlu menghalang masa depan kita. Saudara, di antara semua orang di dalam kota itu, semua orang yang sehat, semua orang yang pintar, semua orang yang ada kedudukan sosial yang baik, semua orang yang mungkin berpendidikan tinggi, semua orang yang boleh pakai pedang, semua orang yang membuat kepimpinan pemerintahan. Di antara semua itu, Tuhan angkat, saudaraku, 4 orang yang tertolak, yang tertindas dalam masyarakat, yang tidak ada status dalam sesuatu kedudukan mereka di dalam masyarakat mereka. Saudaraku, orang yang berpenyakit, saudaraku, orang yang tak ada apa-apa pendirian yang diterima orang. 4 orang kusta itu bangkit karena soalan mereka adalah soalan yang perlu saudara pikirkan. Why do we sit around and hope to die? Mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati? Saya berdoa saudara akan mendengar masa depan saudara. I pray you're listening to your future. Don't sit around and hope to die, saudaraku. Tetapi lihatlah, mari kita belajar daripada 4 orang kusta ini, bahwa kondisi hari ini tidak perlu menghalang masa depan kita. Saudaraku, jangan kita takut, jangan kita khawatir, karena kita di dalam Tuhan. Seperti yang dikatakan Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11, saudaraku, bahwa Tuhan merencanakan yang baik, bukan yang jahat, dan masa depan yang cerah, saudaraku, penuh dengan pengharapan. Haleluya. Masa depan yang cerah, penuh dengan pengharapan, saudaraku. Saya percaya, saudara, orang-orang yang di dalam tanah Babel, di dalam pembuangan, di dalam Yeremia 29, tidak melihat bahwa kondisi hidup mereka hari ini akan menghalang apa yang akan terjadi di masa depan. Karena Tuhan berbicara kepada mereka bahwa mereka mempunyai masa depan yang baik, saudaraku. Penuh dengan pengharapan, saudaraku. Mari benarkan perkataan ini daripada 4 orang kusta itu menjadi satu challenge kepada kamu. Adakah saudaraku beberapa kali dalam hidup kita pengalaman di mana ada seorang yang lebih muda dari kita, atau orang yang tidak berapa berpendidikan seperti kita, orang yang tidak punya keuangan seperti kita, yang membuat sesuatu, bercakap sesuatu, mencabar kita sehingga kita rasa, wah, macam terkena pula kita, isn't it? You felt like, oh man, it's ouch, whatever he said is really ouch. Saudara pernah rasa ouch? Aduh, adakah? Nah, biar kata-kata ini menjadi ouch kepada kita semua. Saya juga, saudara, saya pun rasa macam itu. Di antara semua orang, termasuk raja sendiri pun tidak boleh cakap begini. Tapi orang bangkit karena mereka percaya masa depan mereka adalah lain dan tidak boleh ditentukan apa yang berlaku hari ini. Kusta mereka, kekurangan mereka tidak harus menghalang apa masa depan yang mereka ada di dalam. Untuk bangsa mereka, untuk keluarga mereka, dan saudara juga untuk iman kita sendiri juga. Hari ini banyak gereja tak boleh berkumpul seperti biasa, but no, saudaraku, this is not going to be forever. Saya percaya masa depan yang lebih hebat menunggu kita. Termasuk juga untuk negara ini, untuk Sarawak, saudaraku, untuk Penang dan semua negeri lain, dan juga untuk iman dan juga untuk gereja, saudaraku. Saya percaya. Amin. Nah, saudaraku, yang kedua, jangan hanya melihat penderitaan. When you come to a dead end, saudaraku, saya sudah berikan poin yang pertama, what to do when you come to dead end. Ya, saudaraku, apa yang Tuhan buat kepada Musa dan 2 juta orang tentera, 2 juta orang Israel yang terkandas di depan Laut Merah, kiri, kanan ada padang gurun, depan Laut Merah, belakang tentera Firaun sedang mengejar. Apa mereka buat? Tuhan bilang, Musa, kenapa kau duduk di sana? Jalan saja. Jalan saja. Dan mereka jalan. Tuhan katakan, stand firm and see the salvation. Berdiri dan lihatlah keselamatanmu. Itu yang dia mesti buat dan dia berjalan. Laut Merah, saudaraku, terbelah 2.
Nah saudaraku, apa yang terjadi kepada mereka di jalan mati di Laut Merah itu, bukan saja mereka hanya melihat penderitaan, tetapi mereka menikmati pengalaman bersama dengan Tuhan. Saudara tahukah di dalam setiap jalan mati itu ada pengalaman dengan Tuhan? All your dead ends, there's an experience with God. We only see the encounter of the hardship, but we never see the encounter with the good God. Kita hanya melihat penderitaan dengan masalah kita tanpa melihat pengalaman dengan kebaikan Tuhan di tempat itu. Saudaraku, jalan mati, saudara. Itu hanya nama saja jalan mati. Nah, saudaraku kan, kalau kita melihat di jalan raya kita, ada setengah jalan itu dibilang jalan mati. Tapi bukan betul-betul mati berarti kau masuk sana kau matilah. Enggak lah. Bukan berarti tak ada rumah di sana. Ada, saudara. Tapi itu istilah bahwa tidak ada jalan untuk kau tembus. Seperti itu saudaraku, kita juga seringkali merasa begitu. Seperti there's no way out. Tapi saudaraku, bila no way out, itulah kita merasa penderitaan yang paling banyak. Tapi jangan hanya melihat penderitaan yang banyak, tapi lihat juga pengalaman yang besar yang ada di dalam penderitaan yang banyak itu. Saya pasti ada banyak dari kita, ada kabar-kabar dan juga kesaksian. Bila we came to a dead end. Bila kita sampai ke jalan mati. Dan saudaraku, Tuhan bekerja. Kita baca firman ini 2 Raja-Raja 7:5. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Saudara, senja. Senja itu saudaraku adalah masa matahari sedang tenggelam, saudaraku. Ya, matahari sedang tenggelam. Hampir mau jadi malam. Saudaraku, berarti terang sudah lama ada, tetapi sekarang terang sudah mula menghilang karena senja sudah menjelma. Bila kegelapan sudah mula menaungi. Waktu itulah 4 orang kusta ini mengambil keputusan untuk berjalan dan untuk mau berdepan, saudaraku, dengan apa yang ada, saudaraku, di dalam kemah itu. Mereka bilang, mati-matilah. Die, it's okay. But we're gonna see. Dan mereka melihat, saudaraku, mereka melihat apa yang terjadi adalah Tuhan membawa terombosan yang luar biasa. Dan itu terjadi di waktu senja. Di waktu yang paling gelap, saudaraku. Bila penderitaan paling banyak, saudaraku, bahasa itulah pengalaman dengan Tuhan juga paling banyak, saudaraku. Don't just miss, my friend, the experience. Don't miss the experience just because you have a bad encounter. Jangan hilang pengalaman karena saudara punya satu, saudaraku, penemuan dengan sesuatu yang tak baik dalam hidup saudara. Ya, amin. Nah, saudaraku, seterusnya kita melihat ayat 2 Raja-Raja 7 ayat yang keempat. Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal kota itu ada kelaparan, kita mati di sana. Dan jika tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Wow, bila mereka sampai ke dead end. Nah, dead end didn't stop them. Dead end should not stop us. Tidak harusnya memberhentikan kita. Ada beberapa pelajaran tentang Tuhan Yesus yang sangat jelas di dalam cerita ini. Kita sudah belajar 2 takeaway yang very good untuk kita, saudara. Jangan benarkan hari ini menentukan masa depan kita. Kedua, jangan benarkan penderitaan yang besar menghalang pengalaman yang luar biasa ke depan. It's a good takeaway. But we want to see Jesus. Kita mau melihat Yesus di dalam cerita ini, saudaraku. Yang pertama, saudara, kita melihat Kristus di krisismu. Mungkin saudara juga mengalami krisis, tapi jangan miss Kristus di dalam krisismu, oke? Yang pertama, 2 Raja-Raja 6:28, mereka makan anak laki-laki dan mereka menemukan maut. Mereka makan anak lelaki, dia makan anak lelaki, tapi saudaraku, mereka tak ada jalan keluar. Tetapi kita lihat dalam Yohanes 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sungguh pun dalam cerita ini,
orang sampai ke satu tempat di mana mereka makan manusia. Tapi saudaraku, itu keputusan yang paling boleh dikatakan paling bodoh dan paling ngeri dan paling sedih karena mereka desperate. Desperate, saudaraku, terdesak. Dan mereka tidak menemukan jalan keluar. Makan pun tidak ada pengharapan. Kesian anak itu mati. For nothing the boy died. Mereka makan anak itu. Tidak ada jalan keluar. Tetapi Alkitab berkata, dalam Yohanes 6:56, Yesus berkata, kalau kamu makan dagingku dan minum darahku, kamu akan tinggal dalam aku dan aku di dalam kamu. Dan kamu akan menikmati hidup, Yesus berkata. You will see life. Dan kamu akan menikmati hidup, saudara. Yang kedua, pelajaran yang kedua yang kita mulai belajar tentang Kristus di dalam krisismu. Kita semua ada krisis, jangan lupa Kristus. 2 Raja-Raja, saudaraku. Dan ayat yang pasal 7 ayat 2. Sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Ada seorang perwira, seorang pembantu raja, dia berkata, even God open the window of heaven, how is this going to happen? Dia kata, macam mana ini mau terjadi kalaupun Tuhan buka tingkap di langit? Dan dia tak percaya. Dan saya berdoa, saudara, jangan kamu cakap bila keadaan kamu dead end. Bila you come to a dead end, don't say, God, how are you going to work? God, is impossible. Don't think it's impossible. Pergi hutang, hutang sana, hutang sini, saudaraku. Saudaraku, cakap yang negatif-negatif semua. Jangan, saudaraku. Dan apakah hukuman yang diberikan kepada orang ini? Elisa bilang, kamu akan lihat saja, kamu tak akan enjoy makanan yang murah itu. Itu yang terjadi. Nah saudara, jangan kita lupa. Dalam Yohanes 1:51 firman Tuhan berkata, Yesus surga terbuka. Perwira ini tidak percaya bahwa kalaupun Tuhan buka, berkat boleh datang. Tapi dalam Yohanes 1:51 firman Tuhan berkata, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah akan turun naik kepada anak manusia. Dalam bahasa Inggris dia bilang, Jesus is our open heaven. Yesuslah, saudaraku, surga terbuka kita. Perwira ini tidak percaya kalaupun surga terbuka, perkara seperti ini boleh terjadi. Besok harga makanan jadi sangat murah. Nah saudaraku, mari kita percaya. Di atas keluargamu, di atas, saudaraku, pekerjaanmu, di atas hidupmu, saudaraku, Tuhan menjanjikan kepada saudara. Saudaraku, Tuhan menjanjikan surga terbuka di dalam Kristus Yesus. Christ is your open heaven, my friend. Jesus is your open heaven. Yesuslah surga terbuka kita semua, percayalah. Nah saudaraku, apakah pelajaran yang ketiga? Kristus di krisis kita ini, saudara. Nah saudara tahu nama Raja Israel tidak disebut di dalam peristiwa ini. Sebenarnya nama dia adalah Joram atau Jehoram, itu namanya. Tetapi saudara tahu bila you baca, saya baca tadi, nama raja tadi disebut, itu tanda penolakan, saudaraku. Nama tanda penolakan akan pemerintahan raja itu. Tetapi puji Tuhan, di dalam cerita ini nama seorang raja yang lain dan juru selamat diperkenalkan. Tetapi melalui hamba Tuhan yang ada di sana. Nama hamba Tuhan itu dikenali sebagai Elisa. Elisa dalam bahasa Ibrani berarti Tuhan keselamatanku. Eli ataupun Ilai, nama Tuhan. Ilai, kalau kita lihat nama Tuhan. Ilai, saudaraku. Ilai itu artinya, saudaraku, adalah God, Tuhan. Elohim, begitu. Nah, Syah itu, saudaraku, adalah seperti ungkapannya untuk keselamatan. Jadi Tuhan keselamatan. Sungguh pun raja tidak boleh membawa keselamatan, tetapi Tuhan sembunyikan raja di atas segala raja, juru selamat raja di atas segala raja di dalam cerita ini untuk menunjukkan kepada kamu dan saya bahwa sungguh pun nama raja tidak ada yang seharusnya menyelamatkan mereka, tapi Tuhan penyelamat dan Tuhan, saudaraku, juru selamat ada di sana melalui seorang hamba yang dikenali sebagai Elisha. Tuhan keselamatan. Bahwa dialah keselamatan bangsa kota Israel, yaitu Samaria itu, saudara. Amin. Tuhan ada di sana. Nah saudaraku, apakah krisis yang kita alami dan apakah Kristus di dalam, bagaimanakah Kristus menonjol dirinya di dalam cerita ini, saudaraku, adalah pembebasan kota Samaria, sebuah kota yang penuh dengan pemberontakan.
Nah saudaraku, kita lihat di dalam cerita ini, ada sebuah kota, Samaria. Banyak raja yang jahat pernah memerintah kota ini dan akan terus memerintah. Tapi waktu ini raja itu begitu ditolak oleh Tuhan, nama dia tidak dimasukkan. Dan kota ini adalah kota yang penuh dengan dosa, penuh dengan percabulan, penuh dengan penyembahan berhala. Kenapa Tuhan mau selamatkan kota ini? Kenapa dia tunjukkan kepada kita bahwa dia selamatkan kota ini? Why? Why is God showing that He wants to save this kota, saudaraku? He wants to save this city. Bagi dia hancur sajalah karena orang dosa di dalam kota ini. Raja ini juga, saudaraku, ditolak oleh Tuhan. Tapi ingat, saudaraku, dalam Roma 5:8 Alkitab berkata, karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. While we were still sinners, Jesus died for us. Saudaraku, apa saudara percaya bahwa orang yang tak layak, macam kita dan macam saudara, macam saya, kita tak layak sebenarnya. Namun Alkitab dalam Roma 5:8 berkata, ketika kita masih di dalam dosa, Yesus tidak mati selepas kita buang dosa semua dan kita datang kepada kita dan berkata, Tuhan, aku sekarang sudah bersih. Kita tidak akan mandi dulu, baru datang kepada Dia dan berkata, oke, Tuhan sekarang dosa saya semua sudah saya bersihkan, ambillah saya dan terimalah saya. No, He is your bath. Dialah, saudaraku, air mandian kita. Dialah yang membersihkan kita. Semasa kita masih dalam dosa, semasa kita masih dalam dosa, Kristus mati untuk kita. Wow, bila lagi pada masa kita tak layak. Kota ini tak layak. Kota ini raja ditolak, tapi Tuhan taruh seorang raja lain, nama raja surgawi melalui seorang hamba. Ada orang makan daging manusia dan tak boleh hidup, tak ada pengharapan. Tapi kita dikatakan Tuhan memberikan tubuh Yesus dan darah Yesus dan kita ada pengharapan. Ada orang tidak percaya kalau Tuhan buka langit pun ada sesuatu. Tapi dalam Alkitab berkata Dia adalah langit terbuka itu. Oh, ada orang berdoa, God, let there be open heaven. We pray for open heaven. We storm the gates of heaven untuk open heaven. Tapi tak perlu storm heaven, saudara. Di dalam Kristus, surga sudah terbuka. Selagi saudara di bawah naungan Yesus, surga terbuka buat saudara. Mari saudara, kita melihat kepada Dia yang sempurnakan kita di dalam krisis. Jangan hanya tengok krisis, tengok Kristus dalam krisismu. Seperti jangan hanya tengok penderitaan, tengok pengalaman di dalam penderitaan itu. Besar Tuhan, luar biasa Tuhan. Iblis pikir dia boleh pakai semua kejahatan ini untuk hancurkan kita. Padahal Tuhan pakai semua ini untuk memuliakan nama Dia. Dan saudara jadi orang yang lebih kuat dari segi iman. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, berkati IPK. Berkati semua pemimpin. Pastor Joe, Dr. Cindy, Pastor Harry, Sue dan juga Pastor Huiping dan Huston dan semua barisan pemimpin dan juga semua anak-anak Tuhan, para campus student, youth ministry, Tuhan, remaja dewasa, Tuhan berkati family di dalam gereja ini. Pakai semua mereka untuk melihat bahwa kita ada seorang raja yang lebih hebat. Raja Tuhan keselamatan kami, yang menaungi atas kami, yang juga adalah surga terbuka kami. Tuhan berkatilah gereja ini untuk melihat kebesaran dan kekuasaan Tuhan yang besar. Kami juga berdoa Tuhan untuk masa depan gedung baru bagi gereja kami. Karena kami melihat Tuhan bahwa Engkaulah Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Seringkali Tuhan dalam mencari gedung kami sudah sampai ke jalan mati. Tapi kami tahu di jalan mati itu ada pengalaman besar yang menunggu kami. Ada berkat besar, ada masa depan besar. Karena Engkaulah surga terbuka kami. Pasti yang terbaik menunggu untuk IPK Tuhan. Berkati gereja ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa. Amin. Shalom semua guys. God bless you all. Thank you. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Pastor Sam karena sudah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa.
yang pasti meneguhkan setiap hati yang mendengar pada pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk Pastor Sam yang Kau sudah pakai, yang Kau pakai dengan luar biasa di gereja IPCC, di gereja IPK, dan juga Tuhan dimanapun Engkau bawa Pastor Sam untuk melayani anak-anak-Mu di dunia ini Tuhan, di bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Dan jemaat IPK yang saya kasihi, kita sudah sampai di penghujung kebaktian kita untuk minggu ini. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua yang melayani, yang sudah mempersiapkan video, yang sudah mempersiapkan acara dan sebagainya. Dan kita puji Tuhan karena atas berkat Tuhan kita masih lagi boleh bersama-sama beribadah walaupun masih lagi menggunakan online. Tetapi saya berdoa dan percaya setiap yang mengikuti kebaktian secara online di rumah masing-masing pasti diberkati Tuhan, pasti menerima urapan Tuhan, pasti dilayani dengan istimewa oleh Tuhan kita. Amin. Jadi jangan lupa untuk ikuti semua acara yang sudah diumumkan tadi. Dan untuk malam ini kita ada acara istimewa untuk ibu-ibu di IPK, dan kita ada juga Excel Kit. Jadi terus stay tune dan terus ikuti setiap acara yang dianjurkan oleh gereja, walaupun mungkin hanya melalui online saja. Mari saya berdoa pemberkatan untuk kita semua yang sudah mengikuti kebaktian untuk minggu ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah Tuhan setia bersama dari awal hinggalah ke saat ini Tuhan. Berkati setiap jemaat, berkati setiap pribadi, berkati setiap Tuhan jiwa yang mendengar, yang mengikuti, yang menyembah Tuhan pada minggu ini Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa, lindungi kami setiap perjalanan hidup kami, setiap keluar masuk kami dari rumah kami. Pasti Tuhan penyertaan-Mu sentiasa bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap keluarga, setiap anak-anak, setiap orang dewasa, setiap student di IPK ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kelimpahan Tuhan terus menyertai kami semua. Biarlah damai sejahtera Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai Anda semua selama-lamanya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita jumpa lagi di minggu yang akan datang. Tuhan berkati semua. Bye-bye.